Channel Bahagia Dunia Akhirat. Klik like, subscribe dan tekan loncengnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sobat channel Bahagia Dunia Akhirat, di video kali ini kita akan membahas tentang halaqah, sistem pendidikan zaman Rasulullah. Sobat channel Bahagia Dunia Akhirat, mari kita simak video ini sampai selesai. Halaqah merupakan tradisi yang umum dilakukan di lingkungan pesantren dengan pesertanya duduk membentuk lingkaran. Seorang guru yang dianggap mumpuni untuk mengajar dilingkari oleh para murid sehingga disebut halaqah. Halaqah termasuk salah satu tradisi yang kerap dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai saat ini halaqah terus dilakukan oleh masyarakat yang lebih luas. Juga sering diadakan oleh para mahasiswa di kampus. Kita bisa menjumpainya di masjid lembaga-lembaga tinggi tertentu. Lantas, apa sih sebenarnya halaqah itu? Berikut penjelasannya. Pengertian halaqah. Secara etimologi, halaqah berasal dari bahasa Arab halaqo, yahluko, dan halkotan yang berarti lingkaran. Menurut istilah, halaqah merupakan perkumpulan dua orang atau lebih yang membahas urusan-urusan keilmuan, khususnya ilmu agama. Haidar Putra Daulay dalam bukunya, Sejarah Pertumbuhan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia, menuturkan, halaqah adalah metode belajar di mana para santri mengikuti pelajaran dengan duduk di sekeliling kiai sebagai gurunya. Kiai membacakan kitab-kitab yang dipelajari, sedangkan para santri mendengarkan dan mencatat. Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa halaqah merupakan sekumpulan individu muslim yang bersungguh-sungguh dan berusaha untuk mempelajari, memahami dan mengamalkan Islam berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejarah singkat halaqah. Muhammad Sajirun dalam bukunya, Manajemen Halaqah Efektif, halaqah merupakan pendidikan informal yang mulanya digagas oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di rumah-rumah para sahabat terutama rumah Al-Arkam bin Abil Arkam. Pendidikan ini berkaitan dengan upaya dakwah untuk menanamkan akidah Islam serta pembebasan manusia dari segala bentuk penindasan. Setelah masyarakat Islam terbentuk, halaqah dilakukan di masjid dan dalam perkembangannya halaqah ini menjadi pendidikan formal dengan istilah madrasah atau sekolah. Sebelum berdirinya madrasah, pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal dengan istilah sufah dan kutab atau maktab. Sufah menurut Abu Dinnata adalah tempat diajarkannya membaca dan menghafalkan Al-Quran dan dibimbing langsung oleh Rasulullah. Pada masa itu, kurang lebih ada 9 sufah yang tersebar di Madinah. Sedangkan, kutab atau maktab merupakan tempat belajar tulis-menulis dan pelajaran agama Islam tingkat dasar. Lalu berkembang menjadi madrasah pada abad ke-11 dan ke-12 SM dengan didirikannya Madrasah Nazamiyah oleh Nizam Al-Mulk. Pada awalnya, madrasah hanya difokuskan untuk pembelajaran ilmu agama Islam dengan penekanan khusus di bidang fikih, tafsir dan hadits. Namun, seiring berjalannya waktu, madrasah juga menyajikan pembelajaran ilmu pengetahuan umum yang oleh para ahli disebut dengan istilah pendidikan modern. Unsur-unsur halaqah. Satria Hadi Lubis dalam bukunya, Menjadi Murabi Sukses memaparkan ada 2 unsur halaqah. Kegiatan halaqah tidak akan berjalan jika salah satunya tidak ada. Berikut adalah unsur-unsur halaqah. 1. Murabi. Murabi adalah sebutan untuk laki-laki sedangkan murabiyah adalah sebutan untuk perempuan yang artinya pendidik atau pengasuh. Sosok yang membina para objek dakwah dalam sebuah halaqah. Murabi juga dapat disebut sebagai guru, mentor, pembina atau ustadz. Perannya yang multifungsi mengharuskan murabi memiliki banyak keterampilan antara lain keterampilan memimpin, mengajar, membimbing dan bergaul. 2. Peserta halaqah. Jumlah peserta halaqah dibatasi 3-12 orang. Hal tersebut dilakukan agar memberi ruang yang cukup untuk murabi mengenal dan mengakrabkan diri dengan para peserta halaqah. Pada akhirnya, salah satu tujuan halaqah yaitu menjalin ukhuwah persaudaraan dapat terrealisir. Selain itu, alasan historis menjadi faktor utama karena Nabi Isa alaihi salam dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membina pengikut dan sahabatnya berjumlah 12. Itulah penjelasan mengenai pengertian halaqah, sejarah singkat serta unsurnya. Semoga dengan makin majunya pendidikan di era modern, halaqah tetap menjadi metode pendidikan. Demikianlah Sobat Channel Bahagia Dunia Akhirat,
penjelasan lengkap tentang Halaqoh, sistem pendidikan zaman Rasulullah. Semoga penjelasan di video ini bermanfaat dan bisa menjadi wasilah bertambah kuatnya iman dan takwa sobat channel Bahagia Dunia Akhirat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.